Disclaimer ya guys, jangan lupa untuk baca langsung komiknya di webtoon supaya kalian mendapatkan experience yang berbeda ketika membaca komiknya secara langsung. Untuk linknya, Nat sudah simpan di deskripsi dan kolom komentar ya. Oke, jangan lupa untuk baca. Dimulai di pusat kawalan Tapopsiu, di mana Boboiboy Gopal dan Feng sedang berdiskusi dengan Tokasa mengenai kemampuan Pasubot yang mampu mempercepat pertumbuhan suatu tanaman. Terlihat jika Boboiboy excited ingin segera menggunakan kuasa balak jika pohon okwatnya sudah berbuah. Namun di tengah-tengah kebahagiaan Boboiboy, Feng dan Gopal malah merosting Boboiboy tentang amukannya yang hampir menghancurkan istana Kupuri di Windara. Flashback. Mana tuanku ni? Tuanku? Oh, tuanku. Namun di sana, Tokasa tetap memberikan semangat kepada Boboiboy. Jika Boboiboy berlatih bersungguh-sungguh dengan Tokasa, Boboiboy akan mampu menguasai kuasa tahap ketiga dalam waktu yang sangat singkat. Namun di sana, Boboiboy malah meminta Tokasa untuk melatihnya membangkitkan kuasa elemental kristalnya sekaligus. Yang usulan itu langsung ditentang keras oleh Tokasa. Diam! Loh kok bisa? Itu karena Tokasa sendiri lupa cara untuk membangkitkan kuasa elemental kristalnya. Sehingga sambil Tokasa mengingat kembali cara membangkitkan kuasa elemental kristalnya, Boboiboy disarankan untuk mempelajari kuasa elemental yang lain. Di situ Gopal sempat menyarankan Boboiboy mencari cara untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga dari api. Dan Tokasa memberikan petunjuk soal pengguna kuasa elemental api terdahulu, yaitu Panglima Pairapi. Mengerikan. Konon katanya, Panglima Pairapi merupakan seorang penguasa elemental handal sekaligus pemimpin yang disanjung di planetnya. Bahkan ada rumor yang bilang jika Panglima Pairapi hampir berhasil mengalahkan Retaka. Akan tetapi, malangnya ada sebuah insiden yang terjadi saat pertarungannya melawan Retaka, sehingga Retaka bisa menewaskan Panglima Pairapi. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Dengan berbekal petunjuk dari Tokasa, Boboiboy datang menemui databot untuk mencari informasi mengenai Panglima Pairapi. Hanya saja, dengan data yang over kapasitas pada databot, proses pencarian informasi Panglima Pairapi membutuhkan waktu hingga 10 hari lamanya. Nani? Namun, setelah 10 hari berlalu, databot hanya mendapatkan sebuah gambar mengenai Panglima Pairapi yang bergambar dengan para kesatria bara, tanpa tahu lokasi mereka ada di mana. Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang. Namun ada secerca harapan ketika samar-samar Boboiboy melihat gambar alien yang mirip dengan seorang alien yang mereka kenal. Namun kocaknya, si Goban, Gopal Beban, malah meminta databot untuk memperjelas gambar alien yang mirip seseorang yang mereka kenal itu. Alhasil, Boboiboy harus kembali menunggu selama 10 hari lagi untuk menunggu databot memproses datanya. Dan setelah diperjelas, memang benar alien tersebut mirip dengan Roktaroka. Terlihat di sana, Feng dan Bobo itu sangat ingin menganiaya si Goban. Akan tetapi, setelah menghubungi Roktaroka, gambar yang mereka temukan bukanlah Roktaroka, melainkan Toktaroka, kakek dari Roktaroka. Di sini, Boboiboy sempat meminta bantuan kepada Roktaroka untuk mengantarkan mereka bertemu dengan kakeknya di planet asal Roktaroka, yaitu planet Baraju, yang dimana mereka ingin menanyakan soal Panglima Pairapi. Ya, walaupun kesannya seperti menolak, pada akhirnya Roktaroka mau untuk mengantarkan Boboiboy ke planet Baraju. 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. Nah, di dalam perjalanan mereka menuju planet Baraju, Boboiboy itu peka dengan gelagat Roktaroka yang terlihat galau. Yang ternyata Roktaroka sudah 10 tahun tidak pulang ke Baraju karena suatu alasan.
Di sini, si Goban sempat merosting Roktaroka yang lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang bertemu Atoknya. Yang hal ini malah membuat Roktaroka menangis sejadi-jadinya karena dia tidak bermaksud untuk mengabaikan Atoknya. Tapi di saat Boboiboy mencoba menenangkan Roktaroka, bukannya berhenti, si Goban malah lanjut ngerosting Roktaroka anjir, sampai membuat kapal angkasa lili berlubang lagi. Akan tetapi, di saat Boboiboy mencoba menenangkan Roktaroka, bukannya berhenti, si Goban malah lanjut merosting Roktaroka sampai membuat kapal angkasa lili berlubang. Yang hal itu membuat Feng panik maksudnya. Sehingga Yaya langsung membungkam Gopal dengan makanan supaya Gopal tuh tidak membuat kapal mereka semakin berlubang. 2 jam kemudian. Tidak terasa waktu pun berjalan. Boboiboy dan kawan-kawan sudah sampai di orbit planet Baraju. Mereka sangat takjub dengan bentuk planet Baraju yang terlihat unik. Itu karena planetnya memiliki 2 sisi yang berbeda warna, yaitu biru dan merah. Namun, di saat mereka memasuki wilayah biru, hawa dingin mulai masuk melalui lubang yang tercipta dari tangisan Roktaroka. Yang hal ini malah membuat Roktaroka bersin dan malah membuat jumlah lubangnya semakin banyak. Akan tetapi, ketika mereka mulai memasuki kawasan berwarna merah, seketika suhu panas masuk ke dalam kapal angkasa yang langsung menggantikan suhu dingin sebelumnya. Dengan begitu, Boboiboy dan kawan-kawannya mulai merasa kepanasan. Bahkan, kuali saja yang manusia tumbuhan terlihat layu seperti tanaman yang belum disiram. Dan tentunya di sini ada fan servicing yang Namun pada akhirnya Boboiboy CS memilih untuk mendarat di hutan Kalistiwa yang ada di bagian tengah planet Baraju yang memiliki iklim tropis. Itu karena posisi hutan Kalistiwa berada pada garis khatulistiwa di planet Baraju, sehingga memiliki iklim yang jauh lebih stabil dibandingkan bagian merah ataupun biru. Di sisi lain, Kuali sangat kegirangan saat mendarat di hutan Kalistiwa, itu karena banyak bahan-bahan langka yang tumbuh di hutan tersebut. Lanjut, di saat Boboiboy CS sedang menjelajahi hutan Kalistiwa, Roktaroka sempat menemukan sebuah benda yang mengingatkannya pada sesuatu. Namun, di sini Roktaroka seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh Boboiboy CS. 2 jam kemudian. Lanjut, di saat Boboiboy CS sedang menjelajahi hutan Kalistiwa, Roktaroka sempat menemukan sebuah benda yang mengingatkannya pada sesuatu. Namun, di sini Roktaroka seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh Boboiboy CS, yang ternyata itu adalah sebuah inisial R+R pada sebuah batu. Apaan tuh? Setelah cukup lama berkeliling di hutan Kalistiwa, Roktaroka baru sadar jika dia itu lupa jalan menuju kampung halamannya. Namun di saat mereka kebingungan, muncullah alien kecil nan imut yang bisa mereka tanyai jalan. Yang ternyata dia merupakan alien pengembara penjual mainan yang bernama Pak Pato. Dua singgit. Di saat Gopal dan Kuali asik memainkan mainan, Pak Pato menunjukkan jalan terdekat menuju desa Batu Api. Sehingga Boboiboy dan kawan-kawan langsung memasuki jalan tersebut. Akan tetapi, semakin mereka masuk, kejanggalan demi kejanggalan terjadi dalam perjalanan mereka. Dimulai dari anak panah bekas yang berserakan, ada pedang, bahkan tempatnya terlihat seperti bekas medan perang. Dan tiba-tiba, boom!
terjadi sebuah ledakan yang mengejutkan Boboiboy dan kawan-kawan. Puluhan batu es terlempar ke arah mereka berkumpul. Namun dengan kuasa Elemental Blaze, Boboiboy berhasil meledakkan batu-batu yang menuju ke arah mereka. Tapi di sisi lain, puluhan batu lava juga berterbangan ke arah mereka. Dengan mengganti kuasanya menjadi Elemental Ice, sekali lagi Boboiboy berhasil menahan semua batu yang menuju ke arah mereka. Namun seakan tidak diberikan nafas, lagi-lagi terjadi hujan batu es dan batu lava ke arah mereka. Wait, what? No. Are you kidding me? Yang hal ini membuat Boboiboy menggunakan kuasa duanya untuk berpecah menjadi Blaze dan Ice. Namun terlambat. Ada ledakan akibat hantaman dari hujan es batu dan batu lavanya. Yang hal ini membuat Boboiboy dan kawan-kawannya terbagi menjadi 3 kelompok. Gopal, Boboiboy Blaze, dan Yaya dibawa para tentara Puak Bara menuju wilayah merah yang pada awalnya mereka disangka sebagai penyusup dari Puak Salju. Namun, untungnya Gopal, Yaya, dan Boboiboy berhasil menyelamatkan para tentara Puak Bara sehingga para Puak Bara yakin jika mereka adalah budak-budak baik. Di sini juga kita diperkenalkan dengan pemimpin Puak Bara, yaitu Panglima Yanari, dengan peliharaannya yaitu Tobi. Dikarenakan medan pertempuran yang semakin memanas, Panglima Yanari meminta Kamrul untuk membawa kelompok pertama ini ke wilayah aman di Puak Bara. Dan Panglima Yanari akan menguruskan mereka nanti. A few moments later. Di sisi lain, di kelompok kedua, saat Ying dan Kuali terus mendapatkan serangan, Kuali melihat seekor kucing kecil imut yang terjebak di dalam reruntuhan. Alhasil, mereka pun menolong kucing imut itu. Hehehe, imutnya. Namun, di saat mereka berhasil membebaskan kucing kecil itu, mereka langsung dihujani anak panah berapi. Tapi untungnya, Boboiboy Ice sempat menolong mereka. Dan di saat mereka merasa aman, datanglah seorang abah-abah berjanggot putih tapi bukan Santa Claus, yang terlihat menatap tajam kepada mereka. Yang ternyata dia merupakan pemilik dari si kucing kecil yang terjebak bersama Ying dan Kuali, bernama Tigre. Bang, kalau bilang kucing kecil mulu, itu kan kucing besar. Diam! Dan pemiliknya bernama Mas Gardu, tapi bukan gardu listrik. Dan Mas Gardu ini adalah pemimpin dari Puak Salju. Berbeda dari Panglima Yanari yang terlihat jauh lebih dingin, Mas Gardu ini justru terlihat jauh lebih friendly kepada Boboiboy CS. Di sini dia meminta Boboiboy CS untuk ikut ke wilayah Puak Salju yang lebih aman. Itu karena medan peperangan yang semakin berbahaya. Dan ternyata Boboiboy dan kawan-kawan selama ini sedang berada di tengah-tengah medan pertempuran antara Puak Bara dan Puak Salju. Namun, di saat perang semakin memanas, tiba-tiba petir pun bergemuruh, menandakan akan turun hujan di medan perang. Hal ini langsung otomatis membubarkan kedua belah pihak sebelum hujan es dan hujan air panas menghujani mereka. Hujan! Enggak mau minta apa-apa, Belum minta gua. Pindah ke perkampungan salju, Boboiboy Ice, Ying, dan Kuali yang berteduh diberikan baju hangat oleh para tentara salju. Selain itu, mereka juga dijamu menjadi tamu terhormat oleh Mas Gardu di Puak Salju dengan sajian makanan yang sedap-sedap. Tapi di saat kenyamanan mereka terjamin, sebagai BFF, Kuali itu terpikir nasib Gopal yang terpisah dengan mereka. Hal ini dikarenakan Gopal terpisah ke wilayah Puak Bara dengan Panglima Yanari yang dingin. I see. Tapi bohong. Ternyata di perkampungan Bara, Gopal, Yaya, dan Boboiboy Blaze mendapatkan jamuan khusus dari Panglima Yanari dengan relaksasi pijat dan makanan yang banyak sebagai penghargaan karena mereka telah menolong tentara Puak Bara.
Tapi di sisi lain, Yaya tuh khawatir dengan keadaan Feng yang sampai saat ini tidak bisa dihubungi oleh mereka. Yang ternyata Feng itu sedang berada di dalam gua bawah tanah yang ada di dalam planet Baraju bersama Rokta-Roka. Di dalam perjalanan mereka menuju kampung halaman Rokta-Roka, yaitu Kampung Ais Batu Api. Fun fact ya guys, Kampung Ais Batu Api merupakan sebuah kawasan netral yang jauh dari konflik kedua puak permukaan, yang dimana kampung ini ditinggali oleh penduduk batu api dan batu es yang hidup berdampingan tanpa perselisihan. Nah, di dalam perjalanan Feng dan Rokta-Roka menuju kediaman Tok Taroka, mereka sempat bertemu kembali dengan Pak Pato yang sedang berjualan. Yang di sini, Feng sempat protes karena jalan yang ditunjukkan oleh Pak Pato merupakan medan perang. Akan tetapi, Pak Pato berdalih, hanya itu jalan tercepat menuju Kampung Ais Batu Api. Dikarenakan mereka sendiri yang meminta jalan tercepat. Ya walaupun ada benarnya juga, tetapi Feng tetap menaruh curiga kepada Pak Pato ini. Di waktu yang bersamaan, Rokta-Roka bertemu dengan teman lamanya di Baraju sambil berpelukan seperti Teletubbies. Sehingga Feng yang notabene-nya ras manusia alien tersiksa, terhimpit, tergeprek di antara mereka. Namun walaupun sudah menjelaskan tujuan kedatangan mereka, teman-teman Rokta-Roka tetap menggona Rokta-Roka soal batu hati pengarang jantung. Yang kiasan itu ditunjukkan untuk seonggok batu ais yang cantik bernama Rokia, yang ternyata ada di situ juga. Lanjut ke kediaman ataunya Rokta-Roka. Akhirnya Feng bisa bertemu dengan Tok Taroka. Uniknya di sini, Tok Taroka merupakan seorang streamer yang sering nge-live di sosial media yang terlihat mirip seperti TikTok. Alamak najisnya. Di sini juga terungkap sebuah fakta, jika ras batu api dan batu ais punya umur yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, sehingga kepergian Rokta-Roka ke Volcania jadi terasa sebentar bagi Tok Taroka. Yang pada akhirnya Feng itu mencari informasi soal Panglima Pairapi dari Tok Taroka. 5 minutes later. Kita pindah ke Camp Puak Bara. Dikarenakan sisi Bara terpapar oleh sinar matahari selama 24 jam, Boboiboy dan Gopal tidak bisa tidur karena terlalu terang dan panas. Tempat macam apa ini? Tidak seperti Yaya yang merasa nyaman berada di Camp Puak Bara, sehingga pada akhirnya Panglima Yanari mengajak mereka bertiga untuk berbincang sambil menyantap sarapan pagi. Sementara itu, kita pindah ke perkampungan Puak Salju. Terungkap sebuah fakta, alasan kenapa bagian salju yang tidak mendapatkan cahaya matahari tetapi tetap terang benderang, itu karena planet Baraju itu punya 3 bulan yang diberi nama Kakak, Kiki, dan Koko. Selain itu, Kakak, Kiki, dan Koko merupakan nama dari harimau salji, Datuk Mas Gardu. Yang sayangnya ketiga harimau itu sudah tewas bersama kepergian Mas Mawais, pengguna kuasa elemental Blizzard 100 tahun yang lalu di tangan Retaka. Di sisi lain, Panglima Yanari juga menceritakan hal yang sama yang membuat Gopal sampai tersedak. Namun sepertinya ada kesalahpahaman di antara Puak Bara dan Puak Salju selama ratusan tahun, yang dimana kedua belah pihak merasa pemimpin mereka itu dikhianati dengan alasan yang sangat konyol. Kau menyukainya? Agak sedikit gatal. Dibuat dari apa ini? Bulu jembut? Akan tetapi, karena alasan konyol itulah yang membuat Puak Bara dan Puak Salju bermusuhan sampai sekarang. Di sisi lain, Tok Taroka juga menceritakan hal yang sama kepada Feng. Akan tetapi, sebenarnya Tok Taroka itu tidak saling mengenal dengan Panglima Pairapi. Namun, Tok Taroka punya sesuatu yang mungkin bisa membantu Feng dan Boboiboy CS. Oke.
Pindah ke sisi bara dan salju. Di sini Panglima Yanari dan Mas Gardu baru tahu jika Boboiboy lah anak dari bumi yang berhasil mengalahkan Retaka. Yang hal ini tuh berarti kabar kemenangan Boboiboy yang mengalahkan Retaka itu tuh sudah tersebar ke penjuru galaksi. Dan di kesempatan ini juga Boboiboy menanyakan cara untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga kepada Panglima Yanari. Namun malangnya bagi Boboiboy Blaze, Panglima Pairapi itu tidak pernah membuka rahasia latihannya saat membangkitkan kuasa elemental Novanya. Namun, di saat yang sama, Panglima Yanari akan segera bersiap untuk melakukan peperangan kembali melawan Puak Salju. Di dalam waktu istirahatnya, grup ke-1 Boboiboy menghubungi grup kedua Boboiboy yang ada di Puak Salju untuk saling bertukar informasi antara satu sama lain. Yang kocaknya di sini, Gopal dan Kuali malah termakan trust isu yang membuat mereka tuh malah saling bertengkar. Lo mau rumah lo gue rubuhin pakai ini? Hah? Mau rumah lo gue rubuhin pakai alat bapangi? Senjata apa nih? Lo kalau komentar jangan ngasal ya, jangan menggiring opini yang gak bener. Namun di sini, Yaya memiliki usulan untuk mendamaikan Puak Bara dan Puak Salju yang sebenarnya sudah lelah berperang. Namun, memang tidak ada dari mereka yang ingin memulai perdamaian. Tetapi, hampir saja kegiatan mereka itu dipergoki oleh tentara yang pernah diselamatkan oleh Gopal. Akan tetapi, di saat komunikasi mereka terputus, Ying menyadari jika Boboiboy mulai kehilangan ingatannya karena memanggil Yaya dengan sebutan Mimi. Aku adalah Mimi Pri Rapunzel, peri cantik 17 kali cantik. Di sisi lain, Feng diberikan pakaian khas kesatria Ais Batu Api oleh Tok Taroka untuk menjelajahi wilayah gua bawah tanah yang jadi tempat terlarang. Itu karena tempat itu penuh dengan batu kemilau, yang dimana batu kemilau merupakan batuan bercahaya yang khas dari planet Baraju yang memiliki kandungan energi, sehingga batunya bisa bercahaya dalam gelap. Dan Feng diajak ke tempat terlarang itu dikarenakan sebelumnya Tok Taroka tuh sempat melihat bayangan dari Panglima Pairapi di situ, dan tak disangka-sangka ada pintu besar yang memang mencurigakan. Namun dalam usaha Feng membuka pintu besar tersebut menggunakan tikus bayang, datanglah para tentara Puak Bara dan Puak Salju yang tiba-tiba mencoba menyerang mereka. Di sini Tok Taroka mencoba memanggil bantuan dari kampung Ais Batu Api, sehingga terjadi pertarungan sengit yang dilakukan oleh Feng dengan rimba bayangnya dengan formasi 4 binatang, yaitu beruang, harimau, ular, dan buaya. Pada awalnya Feng cukup kewalahan ketika dia harus menghadapi seluruh pasukan musuh. Akan tetapi semuanya mulai berbalik ketika Tok Taroka mulai mengamuk sejadi-jadinya ketika melihat Feng terdesak. Bahkan, buaya bayang yang dimiliki oleh Feng dijadikan senjata oleh Tok Taroka untuk menghempaskan semua pasukan musuh. Buaya bayang bilang, Aku tuh gak bisa diginiin, Mas. Gak bisa. Dan setelah puas mengamuk, akhirnya Feng menyadari jika para tentara yang menyerang mereka merupakan sebuah robot yang menyerupai tentara Puak Bara dan tentara Puak Salju. Di momen yang sama, bantuan dari kampung Ais Batu Api pun datang bersama Tok Taroka. Lo telat. Dan di saat yang bersamaan juga, tikus bayang berhasil membuka kunci dari pintu besi. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka memasuki kawasan tersebut yang penuh dengan batuan kemilau hasil penambangan ilegal. Namun, selain ada batuan kemilau yang ditambang, Tok Taroka juga sadar mereka sedang berada di mana. Yang dia tuh terlihat girang karena kabar angin yang sempat tersebar itu memang ternyata benar. Dan dalam gelapnya gua di sana, salah satu robot Puak Bara yang masih hidup ditarik sesuatu ke dalam kegelapan. Siapakah itu? Tanya yang mau tanya saya. Pindah ke camp Puak Bara. Di sini Yaya dan Gopal kembali menghubungi Ying dan Kuali yang ada di perkampungan Puak Salju.
Di sini Ying itu merasa jika inilah saat yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sudah lama berperang. Dan walaupun hal ini bisa dibilang mustahil, tapi Yaya merasa perang antara Puak Bara dan Puak Salju harus segera dihentikan. Itu karena penduduk planet Barajulah yang akan merana nantinya. Mereka akan merasakan konflik tiada akhir. Lagi pula, perang hanya akan membuat semuanya terluka. Yang kalah akan jadi abu, yang menang akan jadi arang. Sehingga Yaya dan Ying merencanakan supaya Panglima Yanari dan Mas Gardu untuk saling bertemu dan berbincang dengan kepala dingin. Walaupun itu sangat sulit. No, God, please, no, no! Akan tetapi, dengan sedikit sanjungan dari Yaya, hal itu langsung membuat Gopal pede banget bakal berperan menjadi inisiator yang akan menyusun rencana untuk mempertemukan Panglima Yanari dan Mas Gardu yang akan dibantu oleh Kuali sebagai BFF-nya. Akan tetapi, di sela-sela perbincangan mereka, Yaya juga mulai menyadari jika Bobo itu mulai kehilangan ingatannya akibat efek penggunaan kuasa pecah yang terlalu lama. Yang hal ini terlihat dari Bobo Boy yang mulai lupa nama orang-orang. Berpindah ke perkampungan Puak Salju. Di sini Mas Gardu memperlihatkan senjata baru yang sempat dilihat oleh Ying dan Kuali sebelumnya, yang dimana senjata baru ini digadang-gadang bisa membuat tentara Bara bertekuk lutut dan tunduk di medan peperangan nantinya. Terhormat dan terhebat, tentu saja kalian yang terpilih. Namun, di sisi lain, di kamp Puak Bara, Panglima Yanari juga sedang memperlihatkan senjata yang sama, namun dengan kemampuan berbeda. Itu karena tembakannya menghasilkan suhu yang jauh lebih panas, kebalikan dari senjata Puak Salju yang dipunya oleh Mas Gardu yang menembakkan suhu dingin. Di sini, Panglima Yanari sudah pede dengan senjata baru mereka dan bantuan dari Bobo Boy CS jika kali ini mereka itu bakal bisa mengalahkan Puak Salju dengan mudah. Awas lu kalau berani sama gue, tampol lu mulut lu. Namun, di sela-sela perbincangan, Bobo Boy malah menentang rencana dari Panglima Yanari. Awalnya gua kira Bobo Boy Blaze tuh mau menghentikan konflik ini dengan cara ngomong baik-baik sama Panglima Yanari. Kampretnya si Blaze yang mulai kehilangan ingatannya malah terbawa suasana, sehingga Bobo Boy Blaze malah meminta Panglima Yanari untuk tidak menggunakan senjata barunya. Itu karena Bobo Boy Blaze sendirilah yang akan mengalahkan Puak Salju. Lihatlah betapa herannya Gopal dan Yaya yang mendengar ucapan dari Bobo Boy Blaze. Asli ini kocak parah banget. Yang lebih kocaknya lagi, di sisi lain, Ying dan Kuali juga mengeluarkan ekspresi terkejut mereka. Itu karena gak ada angin, gak ada hujan, Bobo Boy Ice dengan sendirinya mengajukan diri untuk ikut ke dalam medan pertempuran untuk memenangkan Puak Salju. Mas Gardu yang mendengarnya tentu saja sangat senang dengan bantuan dari Bobo Boy Ice. Namun, di saat Ying mencoba mengingatkan Bobo Boy, dia malah dipanggil Jessica oleh Bobo Boy Ice. Yang hal ini tuh jadi bukti jika ingatan Bobo Boy itu menjadi jauh lebih parah dibandingkan pada saat Bobo Boy sedang berpecah di Kadruax. Soalnya biasanya Ying itu dipanggil Ahmeng, bukan Jessica. Akan tetapi, di saat Bobo Boy Ice dan Bobo Boy Blaze mendeklarasikan diri mereka yang akan ikut join ke dalam war di planet Baraju, inilah saat Kuali dan Gopal menjalankan rencana mereka berdua, yang dimana Gopal dan Kuali memancing Panglima Yanari dan Mas Gardu supaya mau untuk bertemu dengan cara mengungkap posisi teman mereka yang berada di kawasan musuh. Dan mereka juga beralibi jika pihak musuh menyimpan senjata rahasia di puncak bakar beku. Hal ini tentunya membuat Panglima Yanari naik pitam. Ditambah Bobo Boy Blaze juga malah ikut terbawa suasana.
Namun pada akhirnya, Gopal berhasil memancing Panglima Yanari untuk datang ke puncak Bakar Beku, tempat yang sama di mana Panglima Pairapi dan Mas Moais tewas di tangan Retaka. Sementara itu, pindah ke area rahasia di bawah tanah yang ditemukan oleh kelompok Feng dan Rok Taroka. Di sini, Tok Taroka sudah memahami situasi yang sedang terjadi, dan mereka juga kebetulan berada di bawah pegunungan Bakar Beku, tempat di mana Panglima Yanari dan Mas Gardu akan melakukan pertemuan. Namun, prioritas Feng dan Rok Taroka kali ini adalah untuk segera memberitahukan penemuan mereka. Hal ini dikarenakan Tok Taroka merasa planet Baraju sedang dalam bahaya jika Puak Bara dan Salju tetap dibiarkan terus berperang. Sehingga untuk segera bertemu dengan Boboiboy, Feng dan Rok Taroka disuruh untuk menggunakan lift yang ada di ruangan tersembunyi itu. Ya, walaupun liftnya sudah berumur ratusan tahun dan menggunakan teknologi purba. Feng yang baru sadar liftnya sudah tua seketika panik bahagia ketika Roka dan Roku menggunakan napas api dan esnya untuk menciptakan ledakan yang bisa mengaktifkan liftnya untuk meluncur terbang ke atas. Setelah Feng dan Rok Taroka sampai di ujung lift, secara otomatis pesan yang dikirim oleh Ying ke Feng baru masuk karena sinyalnya baru ada, yang dimana Ying mengajak Feng ke titik kumpul mereka dalam upaya mereka untuk mendamaikan Puak Bara dan Puak Salju di puncak Bakar Beku. A few moments later. Di sisi lain, Mas Gardu, Boboiboy Ice, Kuali dan Ying sudah sampai di puncak Bakar Beku. Namun, di saat Mas Gardu ingin menyerang sosok bayangan yang mulai mendekat, tak disangka-sangka ternyata Panglima Yanari beserta rombongannya juga sudah sampai di puncak Gunung Bakar Beku. Kemunculan pihak musuh yang tidak disangka-sangka membuat Panglima Yanari, Boboiboy Best, Mas Gardu, dan Boboiboy Ice justru kebingungan. Namun, di sini Gopal dan Kuali menunjukkan niat mereka yang sesungguhnya. Itu karena sebenarnya mereka ingin mendamaikan kedua belah pihak yang selama ini telah lama berperang. Namun sayangnya, ajakan damai itu ditolak mentah-mentah oleh Mas Gardu dan Panglima Yanari, sehingga Gopal dan Kuali yang telah menyelesaikan tugas mereka memberikan sisa urusannya kepada Yaya dan Ying. Di sini kedua pemimpin suku masih tidak terima mereka diajak negosiasi secara paksa. Bahkan baku hantam pun hampir terjadi di antara Panglima Yanari dan Mas Gardu. Ya yatim goblok main link tolol anjing. Bocah kontol suara anjing. Namun dengan kekuatan Ying dan Yaya, mereka berhasil menghentikan kegaduhan di antara para pemimpin suku sambil menjelaskan apa tujuan mereka yang sebenarnya. Yang untungnya para pemimpin suku mau mendengarkan mereka. Tak boleh. Akan tetapi, di saat suasana panas baru saja reda, Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice malah berkonflik akibat ingatan mereka yang semakin kacau. Alhasil, dalam situasi yang semakin memanas, secara tidak sadar, Boboiboy malah memulai pertarungan konyol sehingga justru Boboiboy malah saling menyerang antara satu sama lain. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Duar meme. Kali no Yokigeki. Aisen Geiza. Metsuri Ogi. Kuren Bakuyachi. Ikuzo. Kali no Hoko. Nanda aria? Shibaki Tensei! Ikuzo Moitsu. Oh my god! やれた
炎の呼吸一の型アイスメイクいらないランス 2 jam kemudian, di saat Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice makin menjadi-jadi, Yaya mengamankan para penonton yang cuma bisa AFK melihat dua monster saling mengamuk. Nggak ada. Kalau ada. Namun di saat Mas Gardu melihat fenomena yang sedang terjadi di hadapannya, Mas Gardu hampir saja tertimpa reruntuhan es. Namun untungnya Ying sigap menolong Mas Gardu yang berada dalam bahaya. Namun di saat mereka berlindung, kekuatan Boboiboy itu justru semakin on fire. Itu karena lingkungan di sekitar mereka yang dikelilingi suhu panas sekaligus suhu dingin membuat Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice merasakan resonansi kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka akan bertransformasi ke tahap ketiga, yaitu Elemental Nova dan Elemental Blizzard. Akan tetapi, di saat yang sangat genting, Feng berhasil datang di waktu yang sangat tepat untuk menghentikan Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice yang hampir bertransformasi dengan menggunakan gurita bayangnya. Yang bisa aja, transformasi Boboiboy nantinya bakal mengakibatkan planet Baraju hancur. Feng berdiri membahayakan dirinya masuk ke dalam pertempuran dua monster hanya untuk menyadarkan sahabat, teman, sekaligus keluarganya sekarang yang sedang kehilangan kawalan. Feng mengingatkan Boboiboy pesan dari Kuputeri, yaitu seberapa pentingnya mengontrol kuasanya menggunakan akal, bukannya emosi. Bahkan secara tidak sadar, Boboiboy itu hampir saja menghancurkan sebuah gunung di planet Baraju. Sehingga dengan ceramah no jutsu yang dilontarkan oleh Feng ke Boboiboy, syukurlah akhirnya Boboiboy bisa kembali tersadar dan bercantum semula supaya hilang ingatannya tuh tidak semakin memburuk. Aku membutuhkan pekerjaan, aku ketemu dengan sebuah pekerjaan yang bisa kulakukan. Kau juga bisa melakukannya. Akan tetapi, walaupun Boboiboy sudah kembali sadar, di sisi lain, Panglima Yanari dan Mas Gardu masih bersih tegang dengan konflik mereka. Sehingga Boboiboy yang telah kembali ke setelan pabrik menggunakan kuasa fusionnya untuk menyadarkan kedua pemimpin suku bahwa dua elemental yang berbeda bisa bergabung menjadi satu kuasa yang luar biasa. Dengan begitu, Boboiboy menggabungkan kuasa elemental Boboiboy Solar dan Boboiboy Taufan sehingga bergabung menjadi fusion elemental Boboiboy Sopan. Kedatangan Boboiboy Sopan ke dalam konflik kedua suku menjadi angin segar. Itu karena dengan kemampuan berbahasanya, Boboiboy Sopan mampu memberikan pengertian kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Ditambah, Boboiboy Sopan juga memiliki kemampuan untuk menciptakan hembusan angin sopan yang mampu menenangkan seseorang yang sedang marah. Sehingga pada akhirnya, sidang untuk mendamaikan kedua belah pihak pun bisa dimulai. Dan di dalam persidangannya, kedua kepala suku sempat bersih tegang karena mereka meminta pihak musuh untuk lebih dulu minta maaf. Namun untungnya, dengan kekuatan Boboiboy Sopan, kedua pemimpin suku bisa ditenangkan. Ada pelajaran penting yang kita bisa petik di sini, yang dimana jika tidak semua masalah itu perlukan kekerasan untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, di tengah negosiasi kedua pemimpin suku, ada tamu tak diundang yang datang tiba-tiba. Segerombolan pasukan bara dan salju mengepung persidangan di antara kedua pemimpin suku beserta Boboiboy dan kawan-kawannya. Dan tak disangka-sangka, pasukan itu malah mengacukan senjata mereka kepada pemimpinnya. Dan di saat Boboiboy Sopan mencoba menggunakan kuasa hembusan angin sopannya kepada pasukan yang mengepung mereka, alih-alih terpengaruh, justru tidak terjadi apa-apa tuh.
Nani? Dan usut punya usut, ternyata pasukan yang mengepung mereka bukanlah pasukan bara dan salju yang sesungguhnya, melainkan pasukan itu adalah tentara robot yang menyerupai pasukan bara dan salju. Mereka jugalah robot yang sempat menyerang Feng dan Rok Taroka di dalam gua bawah tanah sebelumnya. Dan siapa sangka, dalang di balik pasukan robot-robot itu adalah Papato, si alien yang sempat menunjukkan jalan kepada Boboiboy dan kawan-kawan di awal perjalanan mereka menuju kampung ais batu api. Kau bodoh! Dia hanya menyamar! Kita telah dibodohi! Dibodohi? Dikerjai! Kita sudah dipermain. Di sini, Papato mengungkapkan identitas dia yang sesungguhnya, yang dimana Papato merupakan pihak ketiga yang secara sengaja mengadu domba kedua suku untuk saling berkonflik demi kepentingannya berbisnis senjata. Sehingga dengan memanfaatkan konflik kedua suku yang berkelanjutan selama ratusan tahun, Papato bisa meraup keuntungan dengan menjual senjata kepada kedua belah pihak. Aku suka uang. Namun di sini, Boboiboy dan kawan-kawan telah mengacaukan semua rencananya dengan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga Papato memerintahkan pasukan-pasukan robotnya untuk menyerang mereka, termasuk kedua pemimpin suku. Aku tuh gak bisa diginiin, gak bisa. Dikarenakan situasi yang semakin memanas, Feng langsung masuk ke dalam mode para beruang bayang untuk menghabisi robot-robot yang menyerang. Terlihat di sini, Boboiboy memuji kehebatan Feng. Tapi jujur ya, di panel ini gue agak bingung. Ini Boboiboy ceritanya tuh mau kelihatan Sigma apa gimana? Tapi kok yang gue lihat Boboiboy kok malah jadi mirip. We walk the talk, not only talk the talk. Lanjut, Boboiboy sopan yang tahu anginnya tidak berpengaruh pada robot-robot tersebut, dia langsung mengganti cara bertarungnya dengan memanfaatkan kecepatan pergerakannya yang digabungkan dengan gerakan silat sehingga menciptakan serangan yang mematikan. Sing, 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 sing. Hal ini langsung membuat Gopal dan Kuali kegirangan melihat aksi Boboiboy sopan. Oh my god. Wow. Di sisi lain, Panglima Yanari dan Mas Gardu mencoba menggunakan senjata mereka untuk menyerang para musuh. Akan tetapi, dikarenakan senjata itu diciptakan oleh Pak Pato, dengan mudahnya Pak Pato bisa mengendalikan dan menghancurkan senjata-senjata itu dengan sangat mudah, hanya menggunakan pikirannya saja. Sehingga di sini, Panglima Yanari dan Mas Gardu benar-benar merasa marah karena ditipu dan diadu domba secara mentah-mentah oleh pihak asing. Dan karena amarahnya yang sudah sangat memuncak, Mas Gardu mencoba menyerang Pak Pato secara langsung. Namun hampir saja dia diserang balik oleh pasukan robot Pak Pato. Tapi syukurlah Yaya langsung bergerak dengan cepat melindungi Mas Gardu dengan melakukan combo bersama Ying, yang seketika langsung bergerak maju dengan kecepatan tinggi untuk menendang robot-robot yang telah dikumpulkan oleh Yaya, sehingga menciptakan ledakan yang cukup dahsyat. Wow. Tak mau kalah dari combo YNY, Gopal dan Kuali juga menunjukkan aksi combo mereka yang gak kalah hebat dari Yaya dan Ying. Dengan melihat semangat kerjasama kawan-kawan Boboiboy, Panglima Yanari dan Mas Gardu akhirnya memutuskan untuk genjatan senjata selama pertarungan mereka melawan Pak Pato, sehingga mereka mau untuk bekerja sama mengalahkan para musuh yang mengepung mereka. Dengan cara bekerja sama, pada akhirnya Boboiboy CS beserta para pemimpin suku berhasil meratakan musuh yang menyerang mereka. Yes, 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 yes. Akan tetapi, walaupun sudah diratakan, pasukan robot Pak Pato itu bisa di-respawn kembali dengan menggunakan kuasa pikiran Pak Pato. No, no, no. Namun, tidak perlu semuanya turun kembali ke pertarungan. Itu karena dengan satu kali serangan saja, Boboiboy sopan mampu meratakan kembali pasukan robot yang mencoba menyerang. Jangan banyak bacot lu ya, Dek. Karena tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, Pak Pato langsung bergerak kabur menggunakan motornya.
Dengan pasukan yang tersisa, Pak Pato mencoba menghalangi pergerakan Boboiboy Sopan yang mengejarnya. Akan tetapi, kawan-kawan Boboiboy kembali turun ke medan pertempuran untuk membukakan jalan Boboiboy Sopan supaya dia bisa menangkap Pak Pato. Dengan kerjasama seluruh kawan-kawan Boboiboy untuk membuka jalan, akhirnya Boboiboy Sopan berhasil menyusul Pak Pato. Akan tetapi, di sini Pak Pato memperlihatkan kuasanya yang sesungguhnya, yang merupakan kuasa kunci dari Power Spera Keyboard. Karena Pak Pato itu tahu jika Boboiboy Sopan itu terlalu kuat, Pak Pato mau tidak mau menggunakan salah dua koleksi terbaiknya untuk mengalahkan Boboiboy Sopan, yaitu robot Panglima Pairapi dan robot Mas Mawais. End of flashback. Yang kedua robot ini merupakan kloningan dari Panglima Pairapi dan Mas Mawais yang asli dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Pak Pato. Ya, kasus ini mirip-mirip seperti Boboibot lah, yang merupakan kloningan dari Boboiboy. Namun, walaupun hanya kloningan, akan tetapi robot ini digadang-gadang sebagai robot penguasa elemental yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan versi originalnya. Hal ini terbukti dari Boboiboy Sopan yang sempat kewalahan melawan kedua robot tersebut, yang ternyata overpower banget anjir. Sehingga dengan perlawanan sengit dari kedua robot monster itu, mereka berhasil memojokkan Boboiboy Sopan. Ya, walaupun Boboiboy Sopan sangatlah kuat, akan tetapi melawan dua Pokemon dengan kekuatan setara tahap ketiga cukup menyulitkan bagi Boboiboy Sopan. Berkali-kali Boboiboy Sopan kewalahan dengan serangan kedua robot tersebut. Karena selain kuat, robot penguasa elemental bisa bekerja sama dengan selaras, sehingga menghasilkan serangan-serangan yang sangatlah kuat. Bahkan beberapa kali serangan Boboiboy Sopan itu tidak berdampak apa-apa kepada robot Panglima Pairapi dan Mas Mawais, sehingga pada akhirnya Boboiboy Sopan berhasil dipojokkan dalam pertarungannya. Ditambah pasukan robot yang di-respawn secara terus-menerus oleh si Pak Pato, lama-lama membuat pasukan Boboiboy mulai terdesak. Namun, di saat Boboiboy Sopan semakin terdesak, Feng datang menyadarkan Boboiboy jika dia itu tidak bertarung sendirian. Feng bisa menahan serangan panas dan dingin dari robot penguasa elemental dengan sangat mudah. Itu karena armor yang digunakan oleh Feng adalah ciptaan dari suku Ice Batu Api. Dengan begitu, Feng bisa mengalihkan perhatian para robot penguasa elemental untuk sementara waktu di saat Boboiboy Sopan bersiap menggunakan ultinya. Dengan menggunakan serangan beruntun, Boboiboy Sopan mampu menciptakan serangan dahsyat berskala besar untuk meratakan pasukan robot Pak Pato dari yang krocok sampai yang terkuat hingga tak tersisa. Sehingga dengan serangan pamungkasnya, Boboiboy Sopan berhasil melenyapkan seluruh pasukan musuh. Akan tetapi, sayangnya Pak Pato berhasil melarikan diri. Setelah bertarung bersama, mereka jadi paham dan memaklumi niat dan tujuan Boboiboy CS yang memperdulikan masa depan para penduduk dan planet Baraju. Sehingga Panglima Yanari dan Mas Gardu memutuskan untuk berdamai dan menghentikan peperangan di antara suku Barat dan suku Salju untuk selamanya. Yeay! Di sini, Panglima Yanari menyanjung Boboiboy dan berterima kasih karena sudah percaya kepada mereka berdua. Dan terlihat jika Boboiboy memang mewarisi semangat dari Panglima Pairapi dan Mas Mawais di dalam dirinya. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Pindah ke Pak Pato.
Ternyata Pak Pato mendapatkan perintah dari seseorang yang misterius tentang kegiatannya menambang batu-batuan kemilau selama di planet Baraju. Bahkan sepertinya karakter misterius ini juga berhubungan dengan penambangan yang terjadi di planet Windara. Itu karena dia mengetahui kelakuan dari Ramos. Dan walaupun Pak Pato terlihat takut jika lokasinya bisa dilacak oleh pihak Tapops, tapi si sosok misterius ini tidak keberatan dan tidak takut. Itu karena sudah saatnya mereka untuk menunjukkan diri dan memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, terungkap sebuah fakta di mana selama ini Panglima Parapi dan Mas Mawais itu berteman baik, dan mereka juga sering berlatih di tempat yang sama, yaitu tempat di mana Feng, Rok Taroka, dan Tok Taroka menemukan tempat persembunyian Pak Pato yang menambang batuan kemilau. Mereka juga sudah mempersiapkan sebuah prasasti atau monumen yang mereka buat untuk menyatukan suku bara dan suku salju. Hanya saja, belum sempat mereka memberitahukan soal prasasti perdamaian di antara suku bara dan suku salju. Retaka keburu datang ke Baraju dan menewaskan mereka berdua. Namun, berkat Feng CS yang berhasil menemukan monumen perjanjian damai tersebut, kini secara resmi Panglima Yanari dan Mas Gardu menyatakan perang selama 100 tahun resmi telah berakhir dengan damai. Sehingga hal ini menyatukan semua suku. Nantinya tuh tidak ada suku bara, suku salju, ataupun suku ais batu api, melainkan penduduk planet Baraju. Hidup Jokowi! Tepuk tangannya. Hal ini tentunya disambut baik oleh seluruh rakyat planet Baraju. Sehingga untuk merayakan berakhirnya perang selama 100 tahun, semua ras bergabung dan membaur satu sama lain sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Kuali dan Gopal sebagai jamuan perdamaian. Dan di sini, Gardu dan Yanari sangat berterima kasih kepada Boboiboy. Itu karena berkat Boboiboy, akhirnya perdamaian bisa terjadi di planet Baraju. Sementara itu, di sisi lain, Rok Taroka didatangi oleh pujaan hatinya, yaitu Rokia. Dan Rokia juga tahu sebenarnya jika Rok Taroka itu punya perasaan padanya. Dan di sini terungkaplah sebuah cerita jika 10 tahun yang lalu Rok Taroka sempat melihat Rokia bersama batu lain berdampingan bersama-sama, sehingga Rok Taroka pun patah hati dan memutuskan untuk mengasingkan dirinya ke planet Volcania. Tapi plot twistnya, ternyata batu yang Rok Taroka kira adalah pacar Rokia adalah abang kandung dari Rokia itu sendiri. Dan manisnya di sini, Rokia itu membalas perasaan Rok Taroka karena dia juga punya perasaan yang sama seperti Rok Taroka. Dengan begitu, Rok Taroka dan Rokia pun resmi pacaran. Emotional damage. Pindah ke sore hari, setelah jamuan perdamaian selesai, Feng mendiskusikan temuannya kepada Boboiboy dan kawan-kawan, yang dimana dia tuh menemukan sel kuasa pada robot penguasa elemental yang terbuat dari logam kemilau. Dan yang bikin Feng risau itu adalah teknologi sel kuasa ini hanya berasal dari satu planet saja, yaitu planet Gurlatan. Yang hal ini membuat Boboiboy dan kawan-kawan cukup terkejut. Bersambung. Lanjut gak nih ceritanya guys? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, mata nih. Bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sudah iratamu mendayu soal.